Apa persepsi yang sering salah tentang teman tuli? Apa kabar, Andika? Saya ambil duluan ya. Kalau mau belajar bahasa isyarat, sebaiknya mulai dari mana? Kalau mau belajar bahasa isyarat, pertama kali kita belajar abjad dulu. Itu adalah bahasa isyarat dasar. Kemudian baru perkenalkan diri. Kemudian yang ketiga tanya rumahnya di mana. Keempat baru pengenalan yang lebih dalam. Jadi sebenarnya seperti belajar bahasa secara umum aja ya? Sama, tapi mungkin butuh tahapan yang lainnya. Siap. Kira-kira saya tuli bisa tampil stand up komedi, menjadi stand up komedian nggak? Pakai bahasa isyarat. Oke, kalau pertanyaannya pakai bahasa isyarat, tentu butuh waktu untuk mengajarkan kebanyakan orang bahasa isyarat. Kalau misalnya stand up komedinya dengan bahasa isyarat kepada teman-teman tuli, saya yakin bisa. Tapi sebenarnya di acara kayaknya Britain Got Talent itu ada satu stand up comedian yang dia bisu. Tapi kelihatannya dia bisa mendengar. Cuman untuk mengatasi ketidakmampuannya untuk berbicara, dia pakai semacam alat. Jadi dia ngetik jawabannya, alatnya keluar dalam bentuk suara gitu. Sebenarnya ada banyak solusi yang kita bisa pakai di luar bahasa isyarat, misalnya supaya kita bisa lebih mudah dan lebih cepat melakukan stand up comedy. Karena pada prinsipnya stand up comedy itu hanya penyampaian opini dalam sentimen yang lucu. Jadi siapapun bisa. Saya percaya stand up comedy itu siapapun bisa, tapi memang susah untuk beberapa orang tertentu. Tapi secara prinsip bisa. Bisa, menurut saya. Jatuhnya seperti pantomim, dan saya rasa pantomim juga format pertunjukan yang sah. Kalau pantomimnya dilakukan secara komedik, saya sih, apalagi dilakukan sama teman-teman yang tuli, saya sih bisa bilang bahwa oh ya, ini berarti sebuah pertunjukan komedi. Oke. Coba kasih tahu satu fakta tentang teman tuli yang orang umumnya belum tahu. Saya sedang duduk, saya mau pesan makan. Ada teman tuli yang mau pesan makan juga. Tolong datang. Kemudian panggil, tolong. Jadi dia temannya itu datang ke ke standnya itu yang mau pesan. Lalu dia berberi syarat nggak usah nyusul temennya, dia bisa langsung. Jauh. Ini aja udah lucu. Kalau berenang, menyelam, kita kan bisa melakukan cara bisa berenang. Pasti kan menyelam kan, jadi kita bisa melakukan cara. Sebentar. Kamu sebenarnya bisa melakukan pertunjukan stand up comedy seperti ini dengan mengajak satu orang untuk membantu menyuarakan. Karena sebenarnya opininya datang dari kamu. Teman kamu kan cuma menyuarakan saja, tapi joke-nya tetap dari kamu. Menurut saya yang tadi 3 hal yang kamu lakukan aja udah lucu menurut saya. Moga-moga itu diniatkan lucu. Salah. Pengen nanya aja. Sebelumnya Kak Panji pernah ketemu sama teman tuli belum? Menurut Kak Panji bagaimana perspektif? Terus terang belum pernah, terutama dalam konteks resmi ya, misalnya bertemu untuk berdiskusi, memang belum pernah. Tapi hari ini kalau ditanya pendapat saya tentang teman-teman tuli, masalahnya teman-teman tuli tidak terlihat secara fisik gitu. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu nih mana yang tuli, mana yang tidak. Jadi saya pukul rata semua orang, saya anggap biasa aja. Paling kalau misalkan ada yang saya ajak ngomong kemudian dia tidak membalas, saya anggap dia sombong. Oh, saya.
kebiasaan halus. Apa persepsi yang sering salah tentang teman tuli? Saya bisa paham perjuangannya untuk mengadvokasi ini agak sulit karena secara jumlah teman-teman juga tidak terlalu banyak dan itu sangat berpengaruh dengan kemampuan untuk mendorong pesan ini ke khalayak umum. Tapi dari teman-teman tuli sendiri apakah ada usaha khusus untuk mencoba melawan stereotip tersebut gitu? Apakah ada semacam gerakan yang saya bisa terlibat atau teman-teman yang lain bisa terlibat? Seperti Gerkatin, organisasi kami namanya Gerkatin. Ada Gerkatin Kepemudaan, ada Gerkatin Pusat. Nah itu ada gerakan-gerakannya. Oke, artinya untuk membantu mensosialisasikan ini sebenarnya semua orang bisa ikut terlibat kan, tidak harus yang tuli aja. Oke, siap. Terima kasih. Lu lebih senang disebut tunarungu atau tuli? Dan kenapa? Kalau saya lebih nyaman menggunakan kata tuli karena tuli itu punya identitas, kemudian punya bahasa sendiri, kemudian punya dunia sendiri. Tapi kelihatannya tidak semua orang tahu bahwa orang-orang yang tuli senangnya disebut tuli. Seringkali di masyarakat ketika saya bicara dia tuli malah mendapatkan serangan atau dimarahin gitu. Ya saya paham perspektif orang dengar dan tuli memang berbeda. Tapi kalau orang dengar bilang tunarungu, saya tetap menghormati, terserah mau bilang apa, mau tunarungu atau tuli terserah. Tapi kalau menurut saya tunarungu itu seperti perspektif medis dan mengubah saya menjadi dengar, berusaha mengubah saya menjadi orang dengar. Menarik. Kalau misalnya lebih banyak orang yang bisa menggunakan bahasa isyarat, harusnya lebih banyak orang yang bisa membantu memfasilitasi teman-teman tuli dalam hal apapun, baik itu konser musik atau konser komedi. Nah, cara terbaik menurut teman-teman untuk sosialisasi atau mengajarkan bahasa isyarat itu seperti apa? Apakah dijadikan kurikulum di sekolah? Ataukah sosialisasi lewat media sosial seperti YouTube, Instagram dan segala macamnya terasa lebih efektif untuk zaman sekarang atau gimana? Tujuan saya membuka usaha kafe tersebut menjadi tempat orang dengar bertemu dengan teman tuli. Jadi ketika orang bimbingan, tapi ada identitas tuli, ada isyarat di dalam kemasannya. Kalau mau belajar bahasa isyarat, saya ajarkan juga A sampai Z. Tapi untuk lanjutnya bisa belajar di Pusbismo. Di tempat saya tidak ada wifi juga. Tujuannya agar bisa berkomunikasi dengan teman tuli, dan Saya mau nanya aja nih, kalau saya minta untuk Kopi Tuli buka booth di pertunjukan saya di Plenary Hall, bersedia nggak? Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, karena satu hal yang selalu saya ingat dari teman saya Rama, yang perlu digalakkan adalah kesempatan interaksi, dan saya rasa ini solusi yang tepat. Sekarang saya boleh challenge Panji memperkenalkan diri kepada masyarakat. saya ngajarin ya. Ya. Nama ini isyarat. Nama saya P P balik P A N D J I. Oke. Nama saya sini ya. Ulangi. Nama saya P A N J I.
Ini apa? Tepuk tangan.